برسول الله والبدوي ونجالب من بني علوي سنة في المنهج النبوي برسول الله والبدوي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arba'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'athil hikamiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi khassahu Allah Ta'ala bi jami' kamalatil ubudiyyah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, ibadallah, ma'asyal hadirin, segenap umat Nabi Muhammad, calon-calon penghuni sorga yang semuanya senantiasa dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Bil khusus segenap para asatidzah, para hujjat, para alim ulama, tokoh masyarakat, bersama kita bersama akhina fillah, guru kita bersama Kiai Haji Muhammad Mansur, biar panjang umur sehat walafiat, Ustaz Ahmad Nahrawi, begitu juga pimpinan Majlis Nurul Iman kita Bapak Haji Rusmin Hasbi, serta para asatidzah yang lainnya. Begitu juga hadir bersama kita Al-Habib Mustafa Al-Bahdali, Masya Allah, biar panjang umur sehat walafiat. Tak lupa pula abang saya Bapak Haji Syahril, biar panjang umur sehat walafiat, serta para DKM masjid dan musalla yang tergabung dalam Majlis Nurul Iman yang tak mampu Al-Fagir sebutkan satu persatu namanya, akan tetapi tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat Al-Fagir kepada antum sekalian. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah, di mana sampai hari ini Allah masih limpahkan kita nikmat sehat walafiat, panjang umur, terlebih nikmat iman dan nikmat Islam, yang mana dengan nikmat-nikmat tersebut sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam kegiatan thalabul ilmi, yaitu menuntut ilmu, yang mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah ke tempat ini pun menjadi saksi perjuangan kita di dunia untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti di akhirat Allah permudah langkah kaki kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam senantiasa tercurah kepada kekasih ilahi junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, karena sebentar lagi kita memasuki bulan Muharram kan ya. Yang pasti kalau ada masuk bulan Muharram, banyak makna di dalam bulan Muharram, banyak sejarah yang terdapat dalam bulan Muharram. Tetapi di antara makna yang bisa kita ambil selain sejarahnya itu adalah hasibu anfusakum qabla an tuhassabu, yaitu kita mengintrospeksi diri kita. Karena setiap pergantian tahun berarti nambah laju usia kita. Kita nambah, makin berkurang apa makin tambah? Berkurang. Makin berkurang. Hidup kita di dunia ini sementara. Dunia ini tempatnya fana. Bahkan ada kalanya tanpa kita sadari, setiap kita melihat matahari pagi, sebenarnya kita sedang mengejar hari kematian kita sendiri. Laju hari, perjalanan roda waktu itu sama juga kita mengejar hari kematian kita sendiri. Karena memang waktu kehidupan kita di dunia sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat kepada hadis Nabi, umru ummati ma baina sittin wa sab'in, kebanyakan kekuatan umur umatku itu di antara 60 sampai 70 tahun. Kalau orang-orang dulu yang saya tahu,
umurnya bisa sampai kuat sampai 100. Beda dengan orang-orang sekarang. Kenapa? Karena kehidupan orang dulu beda dengan orang yang sekarang. Saya berkali-kali di mana tempat selalu mengatakan, kalau orang-orang zaman dulu umur 40 tahun aja muda, 50 tahun masih kategori muda. Tapi sekarang ente anak usia mau masuk 48. Oh itu masih muda ya. Anak punya teman, anak punya saudara sepupu yang seumuran sama anak, giginya ada yang habis, ada yang rambutnya yang rontok. Kadang-kadang kita mikir juga perbedaannya apa. Beda dengan orang dulu dengan orang sekarang. Kenapa? Kalau orang dulu makanannya pun Masya Allah serba obat makanannya, sayur-sayuran. Kalau sekarang kan mie ayam, bakso, serba instan. Bahkan orang-orang dulu, Anda pernah punya satu jamaah di Al Barokah, Ustaz? Mungkin antum kenal ya, asalnya namanya Kong Jabar. Itu umurnya di atas 100 tahun katanya. Umurnya di atas 100, nggak pakai kacamata, masih ngerokok, Masya Allah, sehat banget, masih macul katanya. Dia bilang dari rumah anak BP Jati Makmur ke Pondok Gede aja sampai sekarang masih jalan kaki. Kita urusan dari sini ke Setia aja naik motor ini. Ya artinya kalau kita lihat kekuatan umur ini beda jauh orang dulu dengan orang sekarang. Lemah banget orang sekarang, riskan sekali. Maka apa yang kita cari di dunia ini? Kita tahu kekuatan umur kita ini makin lama makin dekat. Mau cari kebahagiaan apa di dunia ini? Pangkat, jabatan, kekayaan, semuanya bakalan kita tinggalin kok. Betul tidak? Semua bakalan kita tinggalin. Sehebat apapun, sebanyak apapun duit yang kita punya, jangankan baru 100-200 ribu, semiliar, 1 triliun. Ketika Allah sudah kurangi kenikmatan yang ada dalam diri kita, itu banyak duit nggak ada manfaatnya. Ente punya duit banyak, 1 triliun, kan gigi ompong. Kira-kira enak gak kira-kira? Agak enak kan. Jadi ini atur lagi. Jabatan, kita banyak yang ngejar jabatan. Kalau kita lihat sekarang aja nih, peristiwa sekarang yang lagi ramai nih antara Israel sama Iran. Pemimpin dunia lagi pada bingung, mesti kemana ini? Karena kalau sampai terjadi perang nuklir, wah ini semuanya berkaitan ini. Pada bingung. Artinya orang yang kaya, para pejabat pun pada kagak tenang. Nah kita pengen tenang hidup kita, pengen bahagia hidup kita, bukan dengan seperti itu. Ada nasihat di sini, arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 hal yang disebut kebahagiaan seseorang. Apa aja 4 hal ini? Walaupun dia bukan orang kaya, dia hanya orang sederhana. Yang pertama adalah antakuna zaujatuhu salihah. Yang pertama yang menjadikan hidup kita bahagia, yaitu memiliki istri yang salihah. Istri yang terima kita apa adanya. Bini yang terima bau kita, wangi kita, sakit kita, sehat kita, susah kita, senang kita. Itu. Karena ada kalanya, mohon maaf, banyak istri mengukur kemuliaan suami, martabat suami ini dari materinya. Kalau lakinya udah mulai susah, rada-rada kurang dihormatin ada kalanya suaminya. Makanya nggak salah Nabi mengatakan kita memang dianjurkan untuk memilih wanita menjadi pasangan hidup kita. Kalau kita lihat contoh-contoh daripada salaf, bahkan dari para nabi, mohon maaf ya, ini cerita tentang perempuan dulu nih dikit, tapi nanti ada buat lakinya juga. Nabi Adam bisa ada di bumi gara-gara siapa? Gara-gara siapa? Ketika Allah katakan kepada Nabi Adam, ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah wa kulla minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fa takuna minadh dhalimin.
Hai Adam, tinggallah engkau beserta istrimu di dalam sorga. Sorga kan indah banget inti, indah banget. Makan, minum, apapun yang ada dalam sorga bebas, kata Allah. Cuma satu, jangan deketin ini satu pohon. Mendengar larangan jangan deketin ini satu pohon, atau yang lebih dikenal pohon keabadian, pohon khulud. Iblis laknatullah alaih menggunakan ini kesempatan untuk menjerumuskan umat manusia, bapak neneknya manusia. Pertama kali yang dibisikin sama iblis siapa? Siti Hawa. Maka kata Nabi, ingat, perempuan itu ada kalanya bisa menjadi panahnya anak setan inti. Perempuan dibisikin. Ketika mendapat bisikan iblis, diantaranya garis besarnya, Hawa, ente tahu gak kenapa Allah larang engkau beserta suamimu deketin tuh pohon? Karena kalau ente makan, ente bakalan abadi, gak bakalan mati. Siti Hawa, perempuan labil ente. Perempuan, kalau orang banyak ibaratin hatinya seperti kaca, gampang pecah. Kalau anda bilang kayak angin, kayak air. Kalau air bukan hanya kena batu, goyang, kena angin pun bergoyang. Ini perempuan labil, paling gampang labil, mayoritas labil. Ngebisikin, ngomong kepada suami yang ngebujuk, akhirnya mereka berdua terjerumus. Perempuan. Kita lihat lagi sejarah cucu Nabi Muhammad, Imam Hasan Al-Mujtaba. Siapa yang ngeracunin? Orang terdekatnya, bininya sendiri. Kita lihat lagi seorang nabi yang gak punya umat, namanya Syam'un Al-Ghazi. Kalau di film itu namanya film Samson. Sebenarnya itu film itu ke sejarah Islam. Seorang nabi namanya Syam'un Al-Ghazi, mempunyai senjata itu tulang iga onta. Gak ada yang bisa ngalahin dia. Kehidupannya itu hanya memberantas kezaliman. Bingung para pembesar-pembesar saat itu. Akhirnya yang diperalat adalah bininya, cari kelemahannya adalah rambutnya. Bininya juga, orang terdekatnya itu. Nah makanya kata Nabi, hati-hati, pilih-pilih. Kalau kita kedapatan, kalau kita istiqomah, kuat iman kita dapatin bini, misal bini kita begini begitu, tapi dengan prinsip dan ajaran kita mungkin bisa benar. Tapi kalau kita kagak kuat, kita yang tadinya benar bisa jadi kagak benar. Hati-hati. Ada juga istri yang soleha. Seperti apa? Siti Asia. Lakinya kagak benar, Firaun, tapi bininya benar. Nah kita juga sebagai laki-laki, ini perlu kita ketahui, supaya bini kita soleha, kita berikan contoh yang baik buat bini kita. Jangan nyuruh bini kita sholat sebelum kita ada di atas sejadah. Jangan nyuruh bini kita tutup aurat kalau kita masih pakai celana pendek, telanjang baju. Laki itu imam. Ada kalanya laki cuma bisa nyuruh ama ngatain. Bini kita dekil, bini kita bau, semua itu adalah bukti bahwasanya bini kita itu mengabdikan dirinya buat kita sebagai suaminya. Kalau pengen bini kita wangi, bini kita rapi, kasih duit yang banyak. Udah kita kasih duit yang banyak, bilangin percantik dirimu, perwangi dirimu, dan semuanya itu hanya untuk diriku. Ada kalanya bini kita kasih duit biar cakep, beli baju yang bagus, buat orang, buat kondangan, pulang ke rumah. Nah ini mesti diingatkan kepada istri, apalagi bini kita kagak sembahyang, ingatkan itu. Jangan sampai kita sebagai suami, apalagi sebagai bapak, capek di dunia, capek juga di akhirat. Kita biarkan gara-gara sayang, cinta sama bini kita kagak sembahyang, kita biarin, kita tegur, kita ketakutan diomelin. Bini kita buka aurat, bini kita ngegosip, kita biarin. Ingat tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama yang bisa memberikan kebahagiaan hidup buat kita, yaitu kalau kita punya istri yang salehah. Menjadikan istri yang salehah ini
tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Paling tidak contohkan dulu dari diri kita. Contohkan dari diri kita. Kalau udah punya bini yang salehah, yang kedua, wa auladuhu abrara, punya anak-anak yang berbakti. Bini kita salehah, anak kita berbakti. Mafil aba fil abna. Pengen anak kita berbakti, pertama apa yang kita harus lakukan? Bakti dulu kita sama orang tua kita. Jangan kita cuma nuntut anak kita berbakti sama kita, tapi kita tidak berbakti sama orang tua. Ada kalanya anak itu cerminan buat orang tuanya. Subhanallah, saya pernah juga berkisah. Suatu ketika saya pernah diundang acara sama seorang pengusaha besar, orang kaya. Rumahnya aja, bangunannya doang itu sampai 1000 meter ini. Belum lagi tamannya, belum lagi kolam renangnya. Bangunan rumahnya aja itu 1000 meter, dan itu tingkat lagi. Wah ya, kita ke dapurnya aja capek kali ngebayangin luasnya itu rumah. Datang saya 3 bulan dari acara tersebut, dapat kabar lagi, ternyata orang yang 3 bulan lalu ngundang saya meninggal. Dia punya anak 3 atau 4. Saya datang. Ketika saya datang, jenazahnya ini baru meninggal, belum dimandiin, belum dikafanin. Saya tanya, mana anak-anaknya? Semua anaknya di atas lagi pada berantem ini, lagi ngerebutin masalah warisan. Zohirianya kita lihat mungkin anak nggak tahu diri. Orang tua belum dimandiin, belum dikuburin, udah pada berantem loh masalah warisan. Zohirianya secara kasat mata. Tetapi kalau kita flashback, mohon maaf, kalau orang tua kita ngedidik kita benar, jangankan orang tua kita mati ninggalin warisan, nggak punya apa-apa pun, anak kalau didikannya benar, anak akan berjuang untuk mentahlilkan orang tuanya. Kalau didikannya benar, dia berjuang untuk menghaulkan orang tuanya, dia doakan orang tuanya. Ini bagaimana? Sekarang kita banyak melihat orang tua, kalau giliran anaknya ingin belajar ilmu dunia, berjuangnya dahsyat. Pengen bisa komputer, dikursusin. Walaupun nyari duitnya apa, hujan kehujanan, panas kepanasan, misalnya kayak ngojek, dilakonin. Mau bisa bahasa Inggris, diprivatin. Bagus semua itu, ilmu bagus. Tapi giliran ngaji, suka diabaikan. Kebetulan saya ngajar di sekolah juga. Bahkan bukan hanya tingkatan SMA, anak kuliah pun yang semester 4 sampai semester 5, bahkan S1, tidak sedikit yang tidak bisa membedakan mana huruf H, mana huruf H, mana huruf Jim. Gak bisa bedain. Tapi kalau ngomong bahasa Inggrisnya lancar, komputernya dahsyat. Giran ngaji, mereka banyak gak ngerti ini. Tanggung jawab siapa nanti nih anak sampai bodoh agamanya kayak gini? Orang tuanya ini, karena didikannya salah. Silakan, ilmu-ilmu dunia yang lain nomor 1, tapi ilmu agama paling utama. Nah kebanyakan juga orang tua sekarang kita lihat, kebanyakan ini punya anak perempuan, anak perempuannya gede, didatengin sama laki-laki, laki-laki pulang pondok, ya pulang pesantren lagi, besek mulu udah anak gue deh, makan nasi besek, berat orang tuanya. Saya pernah mendengar ada di media itu sampai merinding ketika seorang ayah menikahi putrinya kepada seorang laki-laki. Sebelum dinikahkan, ini calon pengantin laki-laki diamanatkan, wahai fulan, selepas ini saya akan menikahkan engkau dengan putri saya, tapi kau harus tahu, putri saya ini dari masih dalam kandungan saya kasih makannya dari duduk yang halal. Sampai dia lahir, dari kecil saya sudah jaga auratnya, saya didik pendidikan agamanya, saya tidak biarkan dia meninggalkan sholat. Saya didik dari umur sehari di dunia sampai hari ini akan aku serahkan padamu. Aku ridho
Kalau kau kasih dia makan sehari 3 kali pun aku redha, 2 kali pun aku redha, sekali pun aku redha. Kau bawa anakku ke gunung, saya tidak protes. Kau bawa anakku ke dalam gang, saya tidak protes. Tapi manakala kau berikan makan anakku dari itu yang haram, kau biarkan anakku perempuan ini meninggalkan sholat, saya orang yang pertama yang akan menuntut engkau di akhirat nanti. Jadi pesan orang tua ini hanyalah pendidikan agama. Lain sama orang tua kebanyakan sekarang. Kerja di mana? Lulusan apa? Gaji berapa? Saya pernah dulu di Bondowoso ketemu sama cucunya Habib Soleh Tanggul. Ngobrol. Habib, tahu? Jadi kalau kedatangan tamu ingin melamar keturunannya, nggak pernah ditanya titel, nggak pernah ditanya kerjaan, nggak pernah ditanya gaji. Yang ditanya, "Inta awal jadi fin. Ente dulu belajar di mana? Mondok di mana?" Yang ditanya adalah pendidikan agama. Nah makanya kembali lagi, untuk mendapatkan kebahagiaan hidup kita di dunia tidak harus dari materi. Yang pertama punya bini yang salehah, yang kedua punya anak-anak yang berbakti sama orang tuanya. Ya, makanya saya sampaikan, kita sebagai anak, sepintar apapun kita, ya sepintar apapun, kuliah kita sampai S3, profesor lagi, kita punya bapak, emak buta huruf. Kalau tuh anak jadi ulama, nih imamah kopiah taruh, jangan kita banggakan imamah kita di hadapan orang tua kita. Jangan kita banggakan gelar sarjana kita di hadapan orang tua kita. Tetaplah kita pura-pura bodoh di hadapan orang tua kita. Karena yang namanya orang tua, Masya Allah, yang namanya orang tua ini dahsyat. Nggak ada tandingannya ini. Jembatan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang dapat memberikan kita kebahagiaan hidup dunia akhirat, wa khulata'uhu salihin. Sering nimbrung kayak begini nih, sering ngumpul sama orang-orang yang saleh. Ini antum nih, ana yakin semuanya ini pasti punya masalah. Namanya orang itu pasti punya masalah. Tapi kalau ngumpul sama orang saleh, sejenak Allah lupakan masalah antum. Yang mungkin belum bayar kreditan motor, sekarang antum lagi lupa. Entar pulang inget lagi. Yang belum bayar kontrakan, sekarang lagi lupa. Entar inget lagi, betul gak? Kenapa? Karena ini salah satu daripada taman-taman surganya Allah. Jangankan kita ngumpul sama orang yang saleh, ngelihat muka orang saleh itu enak banget. Kadang-kadang karena kalau ngelihat wajah-wajah ulama lagi ketemu, tidak ada wajah-wajah penuh kecemasan. Ahlan usahlan. Padahal dia punya problem hidup, tapi dia pikir dunia bakal ditinggalin. Ahlan usahlan. Dia wajah-wajahnya enak. Apalagi kalau kita bisa kumpul sama mereka. Kumpulnya kita dengan orang yang soleh, apalagi kita selalu menyebut, dikatakan dzikru salihin tanzilu rahmah. Nyebut nama orang soleh aja rahmat turun buat kita. Nyebut namanya. Apalagi kalau kita bisa kumpul sama orang-orang saleh, sama orang ahli ini, ya. Dan itu adalah salah satu kebahagiaan kita di dunia, kalau kita bisa kumpul sama orang-orang yang saleh. Yang terakhir, wa yakuna rizquhu fi biladi, yaitu nyari duitnya di dekat rumah, di kampung sendiri, di negara sendiri. Paling nikmat ya udah nyari rezekinya. Nggak perlu nyari rezeki kita ke mana, ke Thailand, ke Thailand, di apa yang ginjal itu, Kamboja. Niat nyari duit malah ginjalnya dibelek, ya kan? Ke Arab, apalagi ke negara-negara Israel lagi, ya. Nyari paling enak di negara kita sendiri. Apapun bentuk usahanya, yang penting halal. Mau dia ngojek, mau dia dagang sayur, ya kan? Dan nikmatin, banyak-banyak bersyukur. Kalau kita ikutin hawa nafsu, manusia serba kekurangan, selalu kekurangan. Beda ya kalau kita kelasnya orang-orang alim, kelasnya orang-orang soleh dalam mencari rezeki ini beda dengan kita. Jauh kita. Ada satu kisah, ini di wilayah Hadramut banyak kan.
Misal kayak anak sama Ustadz Mansur nih, ya, sama-sama dagang beras. Misal nih, sama-sama dagang beras. Ternyata toko Anda ini banyak pembelinya banyak. Ustadz Mansur sepi. Gunung Kawi saya. Kan dianggap. Maka Ustadz Mansur bilang, Habib, kayaknya pembeli Anda lagi sepi nih, Beb. Ya daripada bengong-bengong gitu ya, anak ke masjid ya, mau pikiran aja di masjid, titip warung ya. Ya kan? Udah, ketika Ustadz Mansur jalan, tiba-tiba datang pembeli ke Ane. Berapa duit di beras sih, Pak? Ane bilang, ini beras yang sebelah, toko Ane yang lebih bagus. Ane jualin. Padahal berasnya sama. Beras sebelah Ane ini bagus. Ente beli yang sebelah aja. Tapi orangnya nggak ada, saya yang layanin. Dengan harga yang sama. Dapat 3, 4 sampai 10 pembeli, Ustadz Mansur pulang. Kita bilangin, saat tadi ada 10 pembeli nih. Antum beras antum dia beli sama 10 pembeli. Seperti itu intinya. Cara orang-orang soleh berikhtiar. Lain sama kita. Waduh. Ini jangan-jangan ada ini nih. Ada pemakai. Yang kedua, cara orang wali-wali itu kalau nyari duit sesuai kebutuhan. Bisa kalau bahasa sekarang dia butuh duit buat nafkah hari ini 200.000 atau 150.000, dicari. Ketika udah dapat sesuai kebutuhannya 150.000 atau 200.000, walaupun pembelinya masih banyak, ditutup. Kenapa yang ditutup? Ya ada cuma butuh hari ini cuma 200.000 buat makan keluarga. Ya buat besok masih ada Allah. Lihat di Mekah, lihat di Madinah. Ketika ente mau bayar, azan, diterima gak duit ente? Nggak bakal diterima, tutup. Nanti balik lagi. Haram. Dia yakin kalau kita kan kagak. Jumatan, 11:30 masih ngelayanin. Ada kurang seperempat, masih ngelayanin juga. Sampai jam 12 masih ngelayanin, betul gak ente? Ini kenyataan ente. Belum masuk, Bib. Udah nunggu ikomat baru buru-buru masuk. Dikit. Beda kelas ente. Orang-orang saleh keyakinannya kuat sama Allah. Oleh kita masih khawatir ente. Ya. Nah, 4 hal ini yang dikatakan sebagai pedoman kebahagiaan hidup manusia dunia akhirat. Yang pertama, punya bini yang soleh. Untuk jadi bini yang soleh, contohin dari diri kita sebagai laki-laki. Jangan sampai kita cuma ngatain, ya pengen bini kita soleha, kita pun jadi ahli ibadah. Maka ada bahasa, ente coba seperti Sayyidina Ali. Kalau anda pengen jadi Sayyidina Ali, ente juga harus jadi Fatimah. Contoh Nabi, siap anak akan ikuti Nabi asal ente pun seperti Siti Khadijah. Jadi contohkan dari diri kita, lelaki sebagai imam. Kalau misalnya kita sudah mempunyai bini yang saleha, punya anak yang baik, yang berbakti, lalu kita sering ngumpul sama orang yang saleh, serta kita nyari duitnya kagak jauh-jauh, insya Allah kebahagiaan dunia akhirat kita dapatin. Mudah-mudahan 4 ini menjadi pedang buat kita. Doakan saya biar panjang umur, sehat walafiat, istiqomah dalam dakwah. Ini saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. برسول الله والبدوي ونجال من بني علوي سنة في المنهج النبوي برسول